Assalamualaikum sahabat, hari-hari ini kita menyaksikan angka-angka penularan COVID-19 di Indonesia semakin luar biasa. Kita sedang terus menanjak menuju ke puncak. Kita belum tahu puncak ini akan terjadi di bulan apa, karena dulu pernah dikatakan bahwa puncak-puncak COVID Indonesia itu kemungkinan antara bulan Juni atau Juli, tapi ternyata tidak. Kita masih terus menuju ke puncak. Angka penularan yang positif yang diumumkan pemerintah hari-hari ini rata-rata di atas 4.000 orang yang positif tertular, dengan tingkat kematian di atas 100 orang. Pada saat ini yang sudah positif tertular di Indonesia itu 320.000 orang. Yang sudah positif tertular di Indonesia saat ini 320.000 orang, dengan kematian di atas 11.000 orang. Eskalasi penularan di Indonesia ini dalam hari-hari ini ke depan sana akan semakin besar. Pertama, karena ini ada demo buruh di mana-mana dan massa turun ke jalan dengan tanpa prosedur protokol COVID. Jadi kita tidak tahu seberapa parah penularan yang terjadi sebagai akibat dari demonstrasi buruh ini. Dan ini adalah salah satu yang akan menambah cepat jumlah penularan di Indonesia. Satu adalah demo buruh, kemudian yang kedua adalah pilkada. Jadi pilkada yang saat ini sedang dalam proses di beberapa daerah di Indonesia, ini juga menjadi potensi besar akan menambah percepatan tingkat penularan dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Saya menganalisis bahwa nanti pada akhir Oktober ini yang positif tertular di Indonesia itu di atas 400.000 orang sampai akhir Oktober ini. Pada akhir Desember atau akhir tahun ini itu di atas 700.000 orang dengan kematian di atas 20.000 orang. Jadi tadi sampai akhir Oktober ini saya memperkirakan akan mencapai angka positif penularan di Indonesia itu di atas 400.000 orang dengan tingkat kematian kira-kira 15.000 orang. Nanti pada Desember nanti tingkat kematian itu akan naik menjadi kurang lebih 20.000 orang. Saya menganalisis bahwa angka penularan di Indonesia atau orang yang positif tertular COVID-19 di Indonesia di atas 1 juta orang. Nah, ini luar biasa sekali, dan Indonesia nanti akan naik peringkat. Ya, menurut saya Indonesia akan masuk ke top 10, ke 10 besar dunia. Sedangkan atau sementara nanti yang paling berada di puncak itu bukan Amerika, India yang akan naik ke puncak sebagai negara dengan tingkat penularan terbesar di dunia. Jika saja pemerintah tidak segera menemukan vaksin yang tepat. Jika belum ada vaksin, COVID ini bisa dihambat atau bisa diberantas dengan vaksin itu. Tapi kan sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa digunakan secara resmi. Yang ada adalah uji coba yang dilakukan. Memang harapan kita segera ada vaksin, sehingga Indonesia ini kembali hidup ekonominya, hidup sosialnya. Jadi kebijakan pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada di masa pandemi ini menjadi hal yang buruk sekali dalam hal penanggulangan COVID-19 di Indonesia. COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini, ya kita semua tahu dan kita semua merasakan telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara. Ya sudah jelas, sekarang ini pertumbuhannya sudah minus dan kita sudah masuk ke dalam resesi. Kemudian kita juga merasakan, masyarakat merasakan betapa sulitnya ekonomi. Saya punya kantor, atau saya boleh menyampaikan bahwa saya ini punya beberapa perusahaan dengan karyawan yang banyak. Dulu sebelum pandemi, total karyawan di perusahaan-perusahaannya itu kira-kira 1.000 orang. Sekarang ini ya kira-kira tinggal 50%-nya saja. Kalau lebihnya tidak banyak. Kira-kira tinggal 50%-nya saja, kira-kira 500 orang saja. Ini benar-benar suatu musibah, suatu malapetaka yang besar sekali terhadap karyawan
Ini sudah dirasakan oleh karyawan saya yang banyak itu. Ya, apa boleh buat? Kita untuk mempertahankan perusahaan jangka panjang, perusahaan harus hidup dan membiayai orang yang lebih banyak karena ya, kita harus melakukan itu. Jadi pandemi COVID-19 ini tadi ya tidak hanya dilihat atau dikerjakan seutuhnya dari perspektif kesehatannya saja, tetapi ekonomi, karena sendi-sendi ekonomi sudah sebegitu hancur, ekonomi kita ini sudah sebegini drop, sudah sebegini jauh terpuruk. Juga yang penting adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial bangsa Indonesia ini sudah sebegini terpuruk. Ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kehidupan kebangsaan kita, kultur kebangsaan Indonesia itu sudah sebegitu terpuruk. Kita tidak melihat lagi bangsa Indonesia sesungguhnya. Kita telah menjadi satu bangsa baru, satu manusia baru yang hidup di dalam satu keadaan. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua dan juga pemerintah? Ya, kita untuk bertahan hidup, ya kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Pemerintah juga dalam hal ini jangan terlalu banyak aturan, sehingga aturan-aturan itu justru menjadi penghambat, memberikan bobot negatif terhadap kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini. Maksud saya adalah peraturan-peraturan tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang sosial. Yang paling penting adalah masyarakat kita semakin sadar di dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Protokol itu mestinya menjadi inheren di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah keadaan yang sedang kita berada di dalamnya. Dalam kondisi seperti ini, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah pertama, kita menjaga diri kita sendiri. Kita menjaga anak-anak kita menjaga keluarga kita menjaga lingkungan kita agar mereka itu selamat dari malapetaka ini. Menjaga adalah saling mengingatkan, melaksanakan seluruh protokol. Jadi protokol itu tidak hanya masker, tidak hanya cuci tangan, dan tidak hanya jaga jarak, tetapi juga bagaimana protokol dalam rumah, bagaimana protokol di tempat ibadah, bagaimana protokol ketika berada dalam kehidupan sosial, bagaimana protokol ketika kita bepergian, dan protokol-protokol itu sedemikian rupa inheren dengan kehidupan kita, sehingga kita kemana saja, di mana saja, kapan saja, itu melekat, tidak terpisahkan, karena itu adalah kehidupan. Nah, kita belum tahu nanti anak-anak kita yang sudah bosan di rumah ini seperti apa. Anak saya tadi malam sudah bertanya, ini sampai kapan sekolah di rumah kayak begini? Kira-kira tahun depan sudah bisa ke sekolah belum? Tahun depan sudah bisa main belum? Ya, saya jawab, keadaan ini akan dipertahankan sampai Desember nanti. Ya, 2021 ya kita belum tahu nanti seperti apa. Artinya apa? Bahwa anak-anak ini sudah terlalu lama mereka nih terkurung di rumah. Jadi anak saya itu protes lah sebetulnya. Dia bertanya ke saya itu adalah satu sikap protes yang luar biasa. Ya memang ya di rumah dia kerjanya, dia di rumah kerjanya apa ya, laptop. Dia selalu di depan laptop. Begini, saya ceritakan sedikit. Ini agak ya mungkin semua yang punya anak yang sekolah mungkin mengalami ini. Anak saya itu SMP ya kelas 3. Dia gaul dan hobinya basket. Jadi di laptop itu selain dia belajar, selain YouTube yang lain, di laptopnya itu adalah video-video tentang basket. Tiap pagi kan harus diingatkan, dibangunin pagi karena malam itu begadang, dia itu sampai larut malam. Dia dengan temannya main game, ya, berjam-jam, teriak-teriak sampai malam, dan pagi harus dibangunin untuk mandi dan sekolah. Ini kemungkinan juga terjadi di keluarga-keluarga yang lain. Dan di anak saya seperti itu. Anak saya yang kuliah, kalau ada pelajaran yang karena dia sebetulnya dia ini kan mahasiswa baru, jadi ada pelajaran-pelajaran memang dia masih tekun ya mengikuti kuliah. Tapi kemarin sudah mulai dia pada saat jam kuliah, dia datang menemui saya, datang di kantor, datang menemui saya mau makan siang. Saya tanya, kuliahnya gimana? Ya ketawa-ketawa aja. Dia tinggalin kuliahnya sebentar, ada tugas. Jadi ini seperti itu. Sampai kapan kehidupan ini? Ya kehidupan seperti ini sampai kapan? Dan inilah yang kalau misalnya ada anak-anak demo, anak-anak sekolah ikut demo, ini menurut saya adalah mereka sudah terlalu lama terkurung di rumah. Ya mohon teman-teman polisi, mereka jangan diapa-apain lah.
mereka dibina ya, jangan mereka merasa tersakiti karena mereka ini sudah terlalu lama terkurung. Dan ini kan sama-sama pernah terlibat dengan hal-hal seperti begitu ya, dinasihatin ya, diantar kembali ke orang tuanya, ke rumahnya masing-masing. Kemudian lagi tadi saya ngomong tentang karyawan saya ya, karena di kantor saya ini kan kantor media, wartawannya banyak, redakturnya banyak. Saya sejak dari bulan Mei tidak salah atau April ya, sebelum Mei, ini mereka ini semuanya sudah bekerja di rumah. Wartawan selesai liputan, dia ke rumah, mengetik di rumah, naskahnya dikirim ke redakturnya, dan redakturnya juga bekerja di rumah. Jadi redakturnya mengedit naskahnya di rumah. Selesai diedit oleh redaktur, naskah itu dikirim ke pracetak untuk ditata, untuk di layout, dan pracetak juga kerja di rumahnya. Jadi dikirim ke rumahnya. Masing-masing pracetak itu bekerja di rumahnya. Begitu sudah selesai bekerja, maka halaman-halaman koran itu dikirim langsung ke percetakan untuk dicetak, langsung ke cetakan. Jadi mereka tidak ketemu, sudah berlangsung berbulan-bulan. Karena itu ruang redaksi ini kosong. Ruang redaksi itu isinya, kalau mereka aktif semua itu lebih dari 40 orang berada di situ. Reporter, redaktur, ya, ada di situ. Kalau sudah malam, ya sudahlah. Itu menjadi ruangan yang kalau gelap ya menakutkan juga lewat di situ. Dan mungkin juga ada cerita-cerita lain dari teman-teman tentang bagaimana kehidupan di dalam keluarga, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana kehidupan ekonominya. Protokol itu berjalan dengan baik, baik protokol yang dari pemerintah maupun protokol kita sendiri, sehingga kita tetap sehat.